Shalom, selamat pagi. Bacaan Amsal sebagai pembuka doa pagi membangunkan fajar hari ini terambil dari pasal 6 berbunyi demikian. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelundung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak dikenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras, betapa banyak pun pemberianmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Gimana kabarnya pagi hari ini? Kita diberi tubuh yang sehat, kuat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, amin. Dan mari pagi hari ini kita mau sama-sama bersekutu dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada. Kita datang untuk menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah doa pagi kita ini, serahkan di dalam doa. Yuk satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur kami punya Bapa yang senantiasa peduli akan setiap kehidupan kami. Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kami. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kalau kami masih boleh bangun dengan tubuh sehat dan kuat. Itu semua adalah berkat Tuhan. Kami mau datang sungguh-sungguh membawa hati dan hidup kami pagi hari ini untuk menyenangkan Tuhan. Dan kami rindu dari hati kami, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun itu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk merasakan jamahan dan hadirat Tuhan. Kami mau kejar itu dalam kehidupan kami dan kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, kami akan diberkati dan disertai Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Kami mulaikan doa pagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Supaya semangat, mari kita memuji Tuhan sama-sama. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini memulai hari kita, sukacita kita, semangat, haleluya. Katakan pujian ini sama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan, oh hanya bagi Dia. Katakan kita dipilih dari segala bangsa, amin. Dipilih jadi umatnya, oh kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan, oh hanya bagi Dia. Mari sama-sama katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan kita dipilih semua, kita dipilih, haleluya. Kita dipilih jadi umatnya, oh kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan, oh hanya bagi Dia. Katakan terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan terimalah kemuliaan, sambil bertepuk tangan yuk, dan hormat kami, amin. Terimalah sembah kami, pujian kami, oh terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sambil lambaikan tanganmu katakan, terimalah kemuliaan
dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Wow, luar biasa. Puji nama Tuhan. Semangat menjalani hari ini sebab Tuhan menyertai kita. Dan mari pagi hari ini kita mau lebih lagi menyiapkan hati dan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jadikan hidup kita sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, oh Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, katakan Yesus. Yesus, kami sembah. Oh, Kau kami sembah Tuhan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan, oh, dalam hidupku hanya untuk katakan Yesus. Yesus, kami sembah, kami sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan
Mari sembah, mari sembah Yesus Tuhan. Naikkan pujian baginya. Haleluya, haleluya. Mari datang saudaraku sembah Tuhan. Naikkan syukurmu bagi Dia. Naikkan sembahmu bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami datang sembah Yesus. Ini kami datang bawa hidup kami jadi korban pujian bagimu, menyenangkanmu Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku angkat suaramu lebih lagi, sembah Dia. Sembah Yesus Tuhan Juru Selamatmu. Sembah Yesus Tuhan yang memberkatimu, yang menyertaimu. Haleluya, haleluya. Kita labara 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 labara. Kita labara 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 labara. Kita labara 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 labara. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama, kita memuji Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, oh Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari lebih lagi katakan, sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang katakan, Tuhan selalu menolongmu dengan iman percaya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih lagi dengan percaya berkatakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat Tuhan. Ini semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau memberkati Aris dan Richard yang telah membawa kami dalam puji-pujian dan penyembahan. Engkau memberkati kehidupannya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan Ibu Agnes. Engkau urapi Tuhan, Ibu Agnes berikan hikmat marifat-Mu. Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dia sampaikan itu berasal dari Engkau Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan. Untuk kami semua yang mendengarkan Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan. Engkau jauhkan dari roh ngantuk Tuhan, supaya kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami yang subur dan berbuah-buah dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Elida, semuanya. Selamat pagi, shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa berharap kita semua dalam sehat, keadaan sehat, baik-baik dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar Saudara untuk merenungkan firman Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini ada bagian Saudara di mana antara hak dan kewajiban. Sering kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan kepada kita hak yang istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi pagi ini kita perlu diingatkan bahwa kita juga memiliki kewajiban. Setelah kita menjadi orang yang percaya, diselamatkan, maka saudara biarlah kita juga menyadari dan melakukan kewajiban yang diperintahkan kepada kita. Hari ini saya menyampaikan firman dengan satu tema tugas pelayanan yang agung. Tugas pelayanan yang agung. Mari kita membaca sebagai dasar firman dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai dengan ayat 23.
Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mari kita yang percaya firman Tuhan, kita berkata amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, saudara ya, kepada awalnya adalah menampakkan diri kepada Magdalena. Dan kemudian saudara Tuhan Yesus memberikan perintah supaya Magdalena dan perempuan-perempuan yang sudah melihat kebangkitan Kristus dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, untuk membawa berita ini juga kepada murid-murid Yesus yang lain. Tetapi kalau saudara baca ya, baik di dalam Injil Yohanes maupun di dalam Injil-Injil yang lain, dikatakan bahwa murid-murid Yesus waktu mendengar berita bahwa Yesus sudah bangkit, tidak percaya. Aduh, aneh sekali ya, saudara ya. Bagaimana padahal jauh sebelumnya Yesus sudah memberitahu bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dia akan dibangkitkan. Tetapi ketika betul-betul hal itu terjadi, ternyata saudara tidak percaya. Sampai kemudian saudara kita baca ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ini. Kalau saudara lihat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-19, yaitu ketika murid-murid sedang berkumpul di situ dan pintu-pintu terkunci dikatakan, nah Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, perkataan damai sejahtera diucapkan karena memang betul-betul pada waktu itu murid-murid Yesus sedang sangat ketakutan. Ketakutan mungkin seperti apa ya, hatinya itu seperti gamang saya. Ini gimana ya, kita mesti seperti apa ini? Selama 3,5 tahun, murid Yesus selalu bersama dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Tapi sudah begitu menghadapi satu kenyataan, Yesus ditangkap, lalu mengalami satu penganiayaan yang luar biasa mengerikan, dituduh saudara sebagai penjahat, sampai kemudian digantung di atas kayu salib, dipermalukan. Saya bisa membayangkan ya, kalau itu adalah orang tua kita, suami kita, kalau itu adalah gembala kita, kalau itu adalah sahabat kita, bagaimana saudara? Itu yang ada di dalam diri murid-murid Yesus. Ya, kok bisa ini Yesus yang mereka rindukan sebagai Mesias yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi, loh kok malah mati? Begitu mengerikan sekali ya. Dan mereka juga adalah orang-orang biasa, orang-orang rendah. Saudara, mereka takut juga ya, mungkin mereka akan disangkut pautkan dan sebagainya, ketakutan. Juga takut akan masa depan, gimana ini ya, sepertinya apa yang dikatakan Yesus hilang semuanya. Pernahkah sudah mengalami ketika kita sedang mengalami satu realita yang begitu mengejutkan dalam kehidupan kita, satu berita yang betul-betul mungkin membuat kita terpukul, kita rasa tidak percaya, lalu kemudian sepertinya semua janji-janji firman itu rasanya kok hilang semua. Ya, nah inilah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Itu sebabnya Yesus mendatangi mereka ketika mereka sedang berkumpul di satu tempat dan Yesus menampakkan diri dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Itu saya jadi menjadi latar belakang. Nah, lalu kemudian ayat 21 kembali Yesus menekankan damai sejahtera bagi kamu.
Langsung di situ kemudian saudara, Yesus tidak lagi mengulang inilah aku dan sebagainya, enggak ya. Mereka sudah melihat betul-betul saudara secara visual. Mereka sudah mendengar juga ya secara audible ya. Jadi audio visual betul-betul di hadapan mereka, mereka melihat Yesus berbicara damai sejahtera bagi kamu. Ya, sudah ingat bagaimana ketika kelahiran Yesus, para malaikatnya membawa berita kepada para gembala, juga kata-kata ini yang disampaikan malaikat surga kepada para gembala, damai sejahtera. Ya. Jadi memang surah inilah ternyata yang sangat dibutuhkan oleh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Nah, saudara sekalian, tugas pelayanan yang agung. Itulah saudara yang Yesus titipkan kepada murid-muridnya untuk dilakukan, bukan hanya untuk didengar saja. Nah, hari ini sudah biarlah dua tugas pelayanan agung, dua hal yang utama ini, dua tugas ini boleh juga sudah tidak cuma kita pahami, tapi mari kita juga mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tugas yang pertama adalah memberitakan Injil. Sebab dikatakan sama seperti Bapa mengutus aku, yaitu mengutus Kristus, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Bapa terhadap Kristus? Kalau kita membaca, saudara ya, tujuan Bapa mengutus Yesus tidak ada yang lain. Yaitu tujuannya adalah turun ke atas muka bumi untuk memberikan hidup, memberikan nyawa bagi banyak orang dan menyelamatkan. Ya, dikatakan saudara, Yesus sendiri berkata dalam Markus 10 ayat 45, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani, memberikan hidup, bahkan memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Yaitu untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, inilah tugas yang dilakukan oleh Yesus yang diberikan kepada Bapa, memberikan hidup, melayani. Nah, firman Tuhan berkata, seperti Bapa sudah mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Untuk apa, saudara? Untuk kita boleh melayani, ya, untuk boleh memberitakan Injil keselamatan yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh Yesus, tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Saudara-saudara sekalian, dan di atas kayu salib itulah Yesus berkata, sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan tujuan daripada Yesus datang ke atas muka bumi. Injil Yohanes 3 ayat 16, satu ayat hafalannya, hampir semua hafal nih orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia, boleh diselamatkan, ya, tidak dihukum, memiliki satu kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, ini adalah satu tujuan mengapa Yesus boleh datang ke atas muka bumi ini. Itu juga yang Tuhan kehendaki supaya kita lakukan di dalam kehidupan ini, yaitu membawa berita keselamatan. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ayat 17 dari Yohanes 3 berkata, sebab Allah mengutus anaknya, yaitu mengutus Yesus, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jelas sekali, saudara ya, Yesus diutus ke dunia ini, bukan untuk menghakimi, katakan, tapi untuk menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini ada orang-orang yang ahli ya, sehingga dikasih julukan atau gelar di depannya itu juru. Ya, misalnya ibu-ibu satu kali kepingin bikin pesta ya, lalu panggil ahli masak ini, ya, itu disebut juru masak. Ya.
Kalau satu kali kita ingin menggandakan kunci yang kita butuhkan, ibu-ibu harus datang kepada Pak Juru Kunci, orang yang bisa membuat kunci. Bahkan setiap kali kita pergi, mesti ada orang yang menolong untuk memarkir, memberikan aba-aba ya di tempat parkir, apakah mobil atau motor kita. Nah, kita sebut apa? Juru parkir. Nah, saudara sekalian, demikian juga siapa di dunia ini, saudara, yang benar-benar berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, hanya Yesus, nggak ada orang pandai lain, orang suci, orang saleh lain, nggak ada, hanya Yesus. Itu sebabnya Yesus satu-satunya juru selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, jika hari-hari ini sedang viral ya pernyataan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, loh. Kalau Yesus bukan juru selamat, ngapain dia mati di atas kayu salib? Ngapain saudara dia menanggung semua dosa seisi dunia ya? Bahkan dia berkata, sudah selesai nih aku lakukan semua. Untuk apa saudara? Dia lakukan untuk menjadi juru selamat, untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika Yesus bukan juru selamat, jika Yesus tidak mati dan dibangkitkan, firman Tuhan berkata sia-sialah pemberitaan Injil yang kita sudah terima. Lalu sia-sia juga kalau kemudian kita menyampaikan berita Injil kepada orang lain. Sia-sialah kita menjadi percaya. Tapi puji Tuhan, kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Karena dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga. Tinggal satu janji lagi yang kita sedang nantikan, tidak akan lama lagi, bahwa dia pasti akan datang kembali menjemput setiap orang-orang yang sudah percaya kepada dia. Nah, ini yang menimbulkan pengharapan, saudara. Itu sebabnya betapapun besarnya pergumulan, persoalan yang Bapak Ibu dan saya sedang hadapi, setiap kali kita mengingat dan memandang perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal, maka kita kembali bisa bangkit semangat kita dan kita berkata, iya, penderitaan yang aku alami di dunia ini hanya sementara aja. Ya, Yesus sudah berkata, selama kamu ada di dunia ini, kamu akan menderita aniaya, kamu akan alami penderitaan masalah, tapi kuatkan hatimu. Yesus berkata, sebab aku telah mengalahkan dunia. Nah, kembali saudara kepada tugas yang disampaikan, yang tugas yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai tugas pelayanan yang agung adalah memberitakan Injil keselamatan. Memberitakan Injil keselamatan bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan yang full-timer seperti saya, gembala, ya, atau penginjil yang berkeliling dari satu gereja ke gereja yang lain, ya, pembawa pemberita firman. Sebetulnya istilah penginjil seharusnya masuk ke daerah-daerah yang belum pernah mendengar Injil, kan ya. Nah, hamba Tuhan yang keliling seharusnya itu ya pemberita Injil, ya, pemberita firman Tuhan. Saudara sekalian, itu bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan seperti itu, tapi tugas saudara, tugas kita semua, menyampaikan berita keselamatan dengan sederhana. Saudara ingat apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Diawali dengan ketika murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus di loteng Yerusalem. Ketika ada ribuan orang yang pada waktu itu berkumpul, orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Allah Israel. Waktu itu sudah bait Allah masih ada, ya. Jadi setiap kali hari-hari raya orang Yahudi, saudara, dari berbagai macam penjuru muka bumi, orang-orang Yahudi dari bawah kolong langit, katanya Kisah Rasul, ya, pasal 2 itu mereka datang, ya, mereka waktu itu mau merayakan Pentakosta orang Yahudi, ya, itu hari ke-50. Mereka mau bersyukur bagaimana Tuhan sudah memberikan kepada mereka panen
ya, musim di mana mereka boleh menuai, mereka bersukacita. Tetapi siapa yang menyangka hari Pentakosta itu juga dipakai oleh Tuhan untuk boleh mencurahkan Roh Kudus-Nya. Sehingga saudara dengan tanda-tanda yang luar biasa, angin yang sangat kencang, menarik ribuan orang itu datang atas loteng itu, ya. Lalu kemudian Simon Petrus menyampaikan berita firman Tuhan dengan luar biasa di dalam pengurapan. Dan ketika saudara ribuan orang itu mendengar berita Injil yang disampaikan. Coba kita membaca ya, dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi saudara jangan goyah, jangan goyang. Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, bukan hanya juru selamat, tapi menjadi Tuhan, menjadi Kristus Mesias yang diurapi, ya. Kata Kristus dalam bahasa Ibrani Mesias, Masiah, the anointed one, satu-satunya yang diurapi, dipilih Allah untuk menyelamatkan, untuk menjadi juru selamat. Dan di ayat 37 dikatakan ketika mereka, yaitu ribuan orang itu mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ribuan orang mendengar firman, dan firman Tuhan berkata, kalau sudah baca terus, 3.000 orang bertobat, percaya, memberi diri dibaptis. Nah inilah saudara tuaian jiwa, ya, di dalam gereja mula-mula. Belum ada building disebut gereja, belum ada ya. Tapi mereka dikatakan berkumpul di bait Allah dan tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah-rumah. Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian berita Injil ini berhenti? Tidak, terus berita Injil ini kita baca sudah di sepanjang Kisah Para Rasul ya. Lalu kemudian karena semakin banyak orang yang percaya, dari 3.000 menjadi 5.000. Lalu kemudian pelayanan kepada janda-janda miskin terabaikan, sehingga dipilih 7 orang yang penuh Roh Kudus untuk melayani orang-orang miskin. Salah satunya Stefanus. Tetapi saudara, luar biasa sekali, Stefanus bukan hanya melaksanakan pelayanan bagi orang-orang miskin, tapi dalam Kisah Rasul 6 ayat 8, firman Tuhan berkata, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Wow. Coba sekarang kalau saudara melayani, misalnya dalam pelayanan misi atau pelayanan diakonia, minta ada orang yang minta didoakan, sudah mungkin berkata, oh itu hamba Tuhan saya ini loh, cuma pelayanan aja, saya mungkin cuma hanya penerima tamu aja, saya cuma pendoa aja. Tidak, sudah seharusnya kita sebagai orang percaya sudah diberi karunia kuasa Roh Kudus, maka kita juga diberikan saudara satu kuasa untuk berdoa dan mendoakan mujizat tanda-tanda bagi orang-orang banyak. Bapak Ibu Saudara, dan kalau sudah terus membaca Stefanus apa yang disampaikan, dia memberitakan Injil di hadapan imam-imam kepala, di hadapan mahkamah agama, wah dengan berani dipenuhi Roh Kudus. Hasilnya yaitu saudara ya, tidak selalu pemberitaan Injil itu harus berhasil bahwa orang itu percaya. Bisa juga orang menolak. Dan apa yang dialami oleh Stefanus, karena imam-imam kepala ini menjadi marah, dia diseret, lalu dia dihukum, dirajam batu. Apakah pelayanan Stefanus dalam memberitakan Injil ini gagal? Tidak, saudara. Stefanus menghasilkan satu benih yang luar biasa,
yaitu Paulus, yang tadinya bernama Saulus. Itulah saudara hasil yang luar biasa, sehingga kita bisa membaca surat-surat dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus. Coba saudara kita lihat apa yang ada di dalam kehidupan dan hati Paulus setelah dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang setia sampai akhir. Dia menjadi rasul, pergi kemana-mana, sudah dia memberikan hidupnya, dia memilih tidak menikah, dia bekerja dengan tangannya, sehingga dia tidak menerima upah uang dalam pemberitaan Injil, tetapi saudara dia memilih untuk hidup dengan membuat tenda, dan dia menyampaikan berita Injil, dia pergi kemana-mana. Coba kita melihat saudara bagaimana hatinya yang bergelora, berapi-api, meluap-luap untuk tugas pelayanan yang agung. Kita membaca dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan ayat 17. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagi. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, kalau saudara bisa memberitakan Injil, saudara bisa menyampaikan berita keselamatan dengan cara yang sederhana, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, dia mengampuni dosa, bagian kita cuma menyampaikan saja. Nanti saudara bagian Roh Kudus yang akan membuat orang yang menerima berita Injil itu menjadi percaya. Dan pemberitaan Injil bukan satu pilihan, tetapi firman Tuhan berkata, memberitakan Injil adalah keharusan. It's a must. Ya, bukan satu choice, bukan satu pilihan, tapi satu keharusan. Bahkan Paulus berani mengutuki dirinya sendiri ketika berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku, diwajibkan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, seandainya setiap orang Kristen memiliki sikap, cara berpikir, tindakan yang dilakukan oleh Paulus, akan lebih banyak lagi saudara orang-orang yang diselamatkan. Gereja menjadi penuh. Saudara, setiap minggu pasti ada jiwa-jiwa yang saudara bawa. Tidak cuma pergi ke gereja sendiri aja ini, bawa diri sendiri aja kadang-kadang harus memaksa ya, malas dan sebagainya. Tapi kalau benar-benar sudah kita menyadari kewajiban setelah diselamatkan, ada tugas pelayanan yang begitu mulia, yaitu memberitakan Injil. Maka benar-benar saudara kita melakukan itu. Pemberitaan Injil adalah keharusan. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Yesus memberikan perintah, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka semua melakukan semua yang sudah diajarkan padamu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tugas pelayanan yang mulia. Menyampaikan berita Injil. Yang kedua, yang terakhir, kita membaca saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-22. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Lihat ayat 23. Saudara, ayat ini tidak dimaksudkan saudara kayak apa ya? Kayak orang yang punya otoritas. Oh, kamu dosanya diampuni, diampuni. Oh, kamu nggak diampuni, kamu masuk neraka. Enggak, saudara. Bukan itu yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-23.
Tetapi ayat 23 ini berbicara tugas pelayanan yang kedua ya, yang harus kita lakukan, yaitu menyampaikan berita pengampunan dosa. Tadi sudah menyampaikan berita Injil keselamatan, yang kedua menyampaikan berita pengampunan dosa. Pada waktu Yesus mengatakan ini, Roh Kudus belum turun, saudara. Itu sebabnya dikatakan Yesus mengembuskan mereka dengan Roh Kudus. Nah, ketika kemudian Roh Kudus sudah turun, memenuhi setiap orang-orang percaya, Roh Kudus inilah menginsafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8 berkata, kalau ia datang, yaitu Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakim. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyampaikan berita pengampunan dosa, kalau orang itu menjadi percaya, maka dosanya diampuni, itu maksud. Tetapi jika kalau kemudian orang itu mengeraskan hati dan tidak mau percaya, saudara, kalau kita itu bisa percaya Yesus itu Tuhan, satu-satunya juru selamat, sungguh itu adalah anugerah. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, tidak ada yang dapat percaya Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu terus berdoa memberitakan Injil kepada suami, kepada istri, orang tua, anak kok nggak percaya ya kepada teman. Bapak Ibu, kita nggak boleh putus asa, kita terus mendoakan. Hati mereka mungkin masih keras, masih tertutup, atau mereka masih mencintai dunia ya dengan segala keinginannya. Terus kita doakan supaya Pak Roh Kudus bekerja dalam diri mereka dan mereka bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Sebab kalau kita sudah menyampaikan berita pengampunan dosa, orang itu tidak percaya, maka orang itu tidak akan diampuni dosanya. Itu sudah yang dimaksudkan. Tapi ketika kita menyampaikan berita pengampunan dosa bahwa ada kemerdekaan hanya di dalam Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Dosa-dosa yang sangat keji, nggak ada dosa yang terlalu berat yang tidak bisa diampuni. Tuhan mengampuni. Dan ketika orang itu percaya, diampuni. Tapi kalau tidak percaya, tidak akan diampuni. Firman Tuhan, saudara, bagian terakhir saya baca dalam Ibrani pasal 3 ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 4 tahun lamanya. Ya, firman Tuhan, saudara, penulis Ibrani mengambil satu model, yaitu orang Israel yang keras hati. Sehingga dikatakan karena mereka tidak mau menerima kemurahan Tuhan, tidak mau percaya kepada janji Tuhan, maka sekalipun mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan ajaib mujizat di padang gurun, mereka tidak diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, 2 tugas pelayanan yang agung Tuhan bebankan dan berikan kepada kita. Memberitakan Injil dan membawa berita pengampunan dosa. Biarlah setiap kita membuka hati, membuka mulut kita untuk kita melakukan tugas pelayanan yang agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk setiap benih persembahan kami yang sudah diberkati, kami juga memberkati pekerjaan Tuhan supaya boleh terus semakin berkembang Tuhan. Gereja HFC Kota menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Sepanjang hari ini Tuhan Kau menyertai hidup kami dalam perjalanan. Tuhan, mungkin juga ada yang melakukan pekerjaan di rumah, ke kantor, berdagang, apapun yang kami lakukan, atau yang sedang berlibur, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Tuhan tutup bungkus, sertai Tuhan yang dalam perjalanan pulang juga Tuhan menyertai sehat, selamat, tidak kurang suatu apapun. Pertemukan kami kembali besok dalam doa pagi membangunkan fajar. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun,
menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi semuanya. Terima kasih semua yang sudah melayani. Tuhan Yesus berkati. Sampai besok pagi ya.